warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, salatan wa salaman yamla'ani ma bainas sama'i wal ard wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj ila akhiril ayah. Wa qala Allah ta'ala, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Wakil Rektor 3, kemudian yang saya hormati dan muliakan Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati dan muliakan Allah. Izinkan dan mohon maaf saya tidak menyebut, menghormat dan menyapa satu persatu. Berikutnya yang sama yang dirahmati dan muliakan Allah, pemirsa TV-mu dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang masih dan terus diberikannya kepada kita. Di antaranya adalah saat ini nikmat kesehatan, sehingga dengannya alhamdulillah kita bisa hadir di sini dalam majelis ilmu setelah menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Salawat dan salam kepada junjungan kita, panutan kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV-mu dimanapun berada, seperti disampaikan Pak Dr. Arifin tadi, bahwa materi yang akan saya sampaikan adalah seputar dan sekitar yang melekat dalam diri, pikiran, perasaan dan jiwa saya yang berkaitan dengan ilmu falak, yang dalam hal ini izinkan saya akan menyampaikan seputar hisab dan ru'yat dan kaitannya dengan kalender Hijriah Global Tunggal yang menjadi proyek besar ke depan Muhammadiyah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Patut juga saya sampaikan dalam kesempatan ini, seyogianya yang duduk di sini adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Irwan. Saya dimintakan untuk Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pertama, sebagaimana kita sudah melihat dan mengikuti seputar penetapan awal Ramadan beberapa hari yang lalu, baik oleh Muhammadiyah, pemerintah atau ormas-ormas yang lainnya, bahwa di negara kita, terutama oleh lembaga atau ormas-ormas besar di tanah air, sepakat menetapkan bahwa awal Ramadan kita jatuh pada tanggal 1 Maret. Betapapun ada sejumlah komunitas, apakah jamaah tarekat atau kelompok-kelompok institusi pendidikan atau pesantren yang terpencil di Nusantara ini yang berbeda dalam menetapkan awal Ramadannya, ada yang lebih dulu, ada yang lebih belakangan dan seterusnya, yang pada dasarnya fenomena ini sudah lazim dan rutin terjadi di negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya seyogianya pada tahun ini Muhammadiyah sebenarnya sudah berketetapan untuk menerapkan satu konsep penentuan awal bulan yang baru sebagai ganti dari konsep atau metode atau kriteria penetapan awal bulan yang lama yang dikenal dengan hisab hakiki wujudul hilal, yang mana konsep ini sudah digunakan oleh Muhammadiyah setengah abad lebih, 50 tahun lebih,
dan akan dan segera diganti dengan konsep baru yang bernama KHGT, Kalender Hijriah Global Tunggal, yang istilah ini sudah resmi, sudah formal di Persyarikatan Muhammadiyah, diputuskan dalam muktamar, dalam rapat kerja, dalam munas dan seterusnya. Karena itu dari pengumuman maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah beberapa waktu yang lalu, kita tahu bahwa ternyata untuk tahun ini Muhammadiyah masih menggunakan konsep yang disebut dengan hisab hakiki wujudul hilal, sehingga dalam hal ini awal Ramadannya adalah jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Dan secara konsep jika dibanding atau diimplementasikan dengan KHGT juga sama. Artinya seandainya Muhammadiyah menggunakan KHGT untuk di awal Ramadannya, maka tetap sama, akan jatuh tanggal 1 Maret juga. Tetapi akan berbeda halnya jika KHGT itu digunakan Muhammadiyah tahun ini untuk Idul Fitri atau awal Syawal, maka awal Syawal atau 1 Syawal menurut KHGT sesungguhnya itu adalah tanggal 30 Maret. Dan itulah hari ini yang sudah beredar di media sosial dan termasuk di kalender-kalender yang sudah kita terbitkan, termasuk kalender yang dikeluarkan oleh Suara Muhammadiyah, oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, termasuk oleh UMSU, termasuk juga yang disiapkan oleh OIB UMSU. Seluruhnya sudah menuliskan di situ di kalender bahwa awal Syawal atau Idul Fitri kita adalah tanggal 30 Maret. Tetapi karena pimpinan pusat Muhammadiyah belum menggunakan KHGT dan masih menggunakan wujudul hilal, maka awal Syawal kita atau Idul Fitri kita adalah bergeser menjadi tanggal 31 Maret. Karena itu mau tidak mau ini harus kita sesuaikan, oleh karena ini adalah ketetapan atau keputusan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati dan muliakan Allah, apa sebenarnya beda wujudul hilal dengan KHGT, atau kenapa Muhammadiyah beralih dari wujudul hilal kepada KHGT? Ini adalah pertanyaan penting yang patut untuk kita pahami bersama, oleh karena ke depan atau hari-hari ke depan Muhammadiyah ini harus aktif dan akrab dengan istilah ini, termasuk semua warga persyarikatan harus siap dan bisa menjawab kritik, menjawab tantangan atau bantahan dan semisalnya dari orang atau dari pihak yang menolak atau tidak menerima KHGT. Yang pertama, wujudul hilal yang sudah digunakan setengah abad lebih ini, itu konteksnya atau skopnya lokal nasional Indonesia saja. Jadi ketika dihisap berapa ketinggian hilal di teritorial Indonesia dari Sabang sampai Merauke, maka keberlakuannya hanya di Indonesia. Misalnya di awal Ramadan kemarin, ketinggian hilal berdasarkan hisab astronomis didapat ketinggian hilalnya adalah 4 derajat. Yang menurut Muhammadiyah 4 derajat ini sudah masuk kriteria, karena kriterianya itu namanya wujudul hilal. Maknanya hilalnya ada di atas ufuk berapapun ketinggiannya. Jadi dalam hal ini Muhammadiyah tidak membatasi angka 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi istilahnya adalah wujud. Wujud ini adalah bahasa filsafat, bahasa matematika, intinya ada berapa saja. 0, sekian pun, asalkan hilalnya sudah 0, sekian di atas ufuk, maka menurut Muhammadiyah ini sudah masuk tanggal 1. Karena di Ramadan kemarin ketinggian hilalnya 4 derajat, maka secara pasti tanggal 1 setelah matahari terbenam ketika itu, maka secara otomatis ditetapkanlah hari itu sebagai tanggal 1 Ramadan. Ini berbeda misalnya dengan konsep pemerintah atau Kementerian Agama yang menetapkan ketinggiannya itu minimal 3 derajat.
Kalau belum sampai 3 derajat, maka itu belum dinyatakan masuk awal bulan. Belum selesai juga sampai di situ, tetapi harus ada konfirmasi, harus ada verifikasi bahwa ketinggian yang sedemikian itu harus ada orang yang mengaku atau melaporkan bahwa dia melihat hilal. Yang kalau kita ikuti berita, itulah dia berita keterlihatan hilal yang dalam tanda petik kontroversial yang didapatkan dari kawasan Aceh dan sekitarnya. Karena secara astronomis ketinggian hilal Ramadan yang lalu bagi pemerintah itu hanya yang memenuhi itu hanya di kawasan Aceh dan sekitarnya. Medan, Jawa, Papua dan seterusnya itu belum masuk. Karena itu para peruqyat, orang yang melihat hilal itu berkeharusan dan berkepentingan untuk berhasil melihat hilal di kawasan Aceh, dan dalam kenyataannya memang waktu itu tempo hari ada yang mengaku atau persisnya mengklaim bahwa melihat hilal, dan itu dijadikan patokan oleh Kementerian Agama dalam menetapkan jatuhnya tanggal 1 Ramadan yang secara kebetulan sama atau bersama dengan Muhammadiyah. Itulah sebabnya mengapa kita kemarin tidak terjadi perbedaan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, konsep wujudul hilal Muhammadiyah ini akan ditinggalkan. Yang direncanakan tahun depan sejak Muharram 1447 nanti, berarti sekitar 4 atau 5 bulan lagi, akan beralih kepada KHGT. Yang KHGT ini itu berbeda skopnya, konteksnya dengan wujudul hilal. Kalau KHGT ini dia skopnya dunia atau global atau internasional. Maknanya kalau di suatu tempat di mana saja di permukaan bumi ini, di planet bumi ini, hilalnya itu telah memenuhi ketinggian tertentu sesuai disepakati, yang dalam hal ini sesuai dengan hasil keputusan Muktamar Turki tahun 2016 yang diadopsi oleh Muhammadiyah, disepakati bahwa jika pertama sekali hilal berada pada ketinggian 5 derajat secara hisab, maka itu dijadikan rujukan atau patokan bagi Muhammadiyah untuk menjatuhkan tanggal 1. Dan itulah yang terjadi di awal Syawal nanti seharusnya. Jadi untuk awal Syawal nanti ketinggian hilal di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu di bawah ufuk atau minus. Kalau sudah di bawah ufuk atau minus, itu tidak akan mungkin bisa dilihat, mustahil terlihat. Pakai alat teleskop secanggih, semahal, seharga berapapun, itu tidak akan mungkin melihat karena hilalnya sudah di bawah ufuk, sudah tenggelam, tidak mungkin dilihat. Itu istilahnya hilalnya di bawah ufuk atau minus. Artinya dengan konsep lokal Indonesia berarti malam itu belum masuk tanggal 1. Tanggal 1 Syawalnya tunda keesokan harinya. Itulah sebabnya dia menjadi tanggal 31 Maret. Jadi bilangan bulannya itu, bilangan Ramadannya itu digenapkan menjadi 30 hari. Sehingga awal Syawalnya jatuh tanggal 31 Maret. Tetapi seandainya kita Muhammadiyah menggunakan KHGT, awal Syawal kita bukan 31 Maret tapi 30 Maret. Kenapa? Karena sejak terbenamnya matahari pada saat tanggal 29 Ramadan nanti, di salah satu kota atau desa di kawasan benua Amerika, ketinggian hilal di situ ketinggian hilalnya sudah mencapai 5 derajat. Oleh karena di salah bumi sudah terpenuhi 5 derajat, maka itu menjadi Islam jatuhkan bahwa tanggal 1 bertepatan pada tanggal 30 Maret. Seharusnya begitu, dan itulah yang tertera di kalender atau di media sosial yang sudah tersebar selama ini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dengan berbagai pertimbangan dan pemandangan dan pengkajian dan seterusnya, untuk Ramadan, Syawal dan Zulhijjah kali ini penerapan KHGT Muhammadiyah itu belum digunakan, tapi baru secara formal nanti akan digunakan di
bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa Muhammadiyah menggunakan KHGT? Kenapa Muhammadiyah tidak menyelesaikan problem lokal Indonesia dulu atau Asia Tenggara dulu, tetapi langsung lompat secara global seluruh dunia dan seterusnya? Jadi pertanyaan ini cukup banyak ditanyakan, diarahkan kepada Muhammadiyah, dan ini kritik besar yang diajukan kepada Muhammadiyah dan seterusnya, yang karena itu jawabannya atau argumentasinya lebih kurang sebagai berikut. Pertama, argumen atau dalil mengapa penanggalan atau kalender atau sistem waktu itu harus satu dan sama di seluruh dunia itu berdasarkan logika atau filosofi atau runutan dari ayat yang saya bacakan di awal tadi, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang al-ahillah. Al-ahillah ini adalah jamak dari hilal atau bulan sabit. Jawablah Muhammad bahwa al-ahillah itu adalah mawaqit linnas, sebagai pertanda waktu atau kalender untuk manusia. Artinya ini mencakup kegiatan sipil administratif atau muamalah manusia sehari-hari. Yang kedua, wal hajj, artinya al-ahillah itu digunakan untuk sistem waktu atau kalender yang berkaitan dengan haji, yang haji ini ibaratnya mewakili seluruh ibadah umat Islam. Mengapa disebut haji? Karena haji adalah ibadah yang paling berat, perlu fisik, perlu biaya, perlu waktu dan seterusnya. Intinya filosofi ayat ini menekankan bahwa sistem waktu atau penanggalan Islam itu harus terpadu, harus komprehensif, mencakup sipil administratif dan juga mencakup ibadah. Inilah maksud dan tujuan besar dari KHGT Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kira-kira nanti suatu saat nanti kita akan mengadakan kegiatan, misalnya pengajian atau kegiatan rapat kerja misalnya di suatu tempat, maka yang harus disebut adalah kita melaksanakan rapat di tanggal 7 Rabiul Awal tahun sekian-sekian. Kita melakukan kegiatan di Ranting misalnya tanggal 7 Jumadil Awal tahun sekian-sekian. Maka yang harus digunakan adalah kalender hijriahnya, bukan kalender masehinya. Ini maksud dan tujuan besar dari KHGT yang dicetuskan oleh Muhammadiyah, selain juga tentunya adalah dalam bidang ibadah. Mengapa kalender hijriah penting? Ini kalau kita tarik dalam sejarahnya ke belakang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya penetapan tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Miladiah itu sangat identik dengan ritual ibadah atau peribadatan umat Kristen. Artinya manakala kita hanya merayakan milad, misalnya milad pribadi hanya di penanggalan masehinya atau miladiahnya, maka secara tidak langsung sebenarnya kita mempopulerkan ritual ibadah mereka, meritualkan penanggalan mereka yang sebenarnya itu ada kaitannya dengan penentuan ibadah mereka. Jadi ini alasan Muhammadiyah sekali lagi bahwa kita harus mengembalikan kepada kalender Islam, yaitu kalender yang sebenarnya sudah dicetus di masa kekhalifahan Umar bin Khattab tahun 17 Hijriah. Itulah dia Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya, yang penetapan awalnya standarnya itu dimulai dari sejak hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke kota Madinah. Selain itu juga hal-hal yang lain juga berkaitan dengan mungkin pribadi atau keluarga kita masing-masing, misalnya Bapak Ibu tentang konversi penanggalan. Misalnya saya selalu bertanya kepada jemaah bahwa usia Nabi wafat itu berapa? Jawabannya pasti 63. Pertanyaannya adalah 63 tahun itu berdasarkan penanggalan Hijriah, bukan penanggalan Masehi. Yang kalau dikonversi ke penanggalan Miladiah atau Masehi, maka usia Nabi wafat itu bukan 63 tapi 61 tahun. Kenapa? Karena 1 tahun miladiah itu 365, 1 tahun hijriah itu 354. Ada selisih 10 atau 11 hari yang dalam waktu 30 tahun lebih akan terakumulasi menjadi 1 tahun. Kalau 60 tahun lebih menjadi 2 tahun. Itu makanya usia Nabi 63 hijriah, maknanya adalah 61 miladiah.
Nah, ini penting Bapak Ibu, ini sekaligus pengingat bagi kita yang sudah lewat, yang sudah dekat 61. Nah, bisa diingat-ingat, berarti itu di usia ketika Nabi wafat. Karena itu tingkatkanlah amal ibadah. Berikutnya yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengapa KHGT ini dihadirkan oleh Muhammadiyah adalah ini bagian dari hutang dan sekaligus tuntutan peradaban Islam, yaitu agama Islam atau peradaban Islam yang sudah kita jalani, agama Islam yang sudah kita anut hari ini, itu sudah berusia 14 abad lebih, 1445 tahun dan 8 bulan sampai Ramadan ini. Parahnya dan payahnya, sampai detik ini kita umat Islam di seluruh dunia belum punya satu sistem penjadwalan waktu atau yang disebut dengan kalender yang bersifat pemersatu untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Jadi ini ibaratnya satu keprihatinan, satu hal yang amat disayangkan, yang secara praktis ini sangat bertentangan dengan maksud besar dari sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Di manalah rahmatan lil alaminnya agama Islam ini kalau kita belum punya kalender, kita selalu berbeda. Bukankah kita tahu bahwa agama Islam begitu menekankan arti penting pengorganisasian waktu, yang bahkan Al-Quran menegaskan orang atau komunitas yang tidak bisa memanage waktunya dengan baik, maka dia adalah orang yang rugi. Al-Asr ayat 1-3, dan alasan-alasan lainnya ini sekali lagi menjadi alasan, menjadi penguat mengapa Muhammadiyah menghadirkan KHGT. Yang kedua adalah kenyataan atau fakta, sampai hari ini kita selalu mendengar perbedaan penentuan awal bulan itu lebih dari 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari, bahkan di Yogyakarta ada yang sampai menelepon Tuhan itu, dan seterusnya. Tentu ini adalah fakta fenomena yang tidak syar'i, saat yang sama tidak saintifik. Kenapa? Karena bilangan bulan itu kata Nabi, kalau tidak 29 hari ya 30 hari, artinya selisih boleh berbedanya itu hanya 1 hari. Itulah sebabnya perjalanan kita selama ini berbeda dengan pemerintah atau ormas lainnya, selama masih 1 hari itu masih legal, masih syar'i secara fikih, tidak ada yang salah, tidak boleh saling menyalahkan dan seterusnya, karena memang tabiat bulan itu kalau tidak 29 hari ya 30 hari. Tapi kalau sudah berbedanya sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan 5 hari dan seterusnya, maka ini sudah tidak betul, tidak syar'i dan tidak saintifik dan seterusnya. Jadi ini sekali lagi menjadi alasan mengapa Muhammadiyah menghadirkan kalender Hijriah global tunggal. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah perbandingannya, komparasinya dengan kalender Masehi atau kalender Miladiyah yang kita gunakan hari ini. Umat Kristen mereka sudah sangat definitif dalam hal sipil administratif atau muamalahnya dan ibadahnya, yang juga kita gunakan untuk penanggalan sipilnya. Kira-kira ini pertanyaan yang selalu saya sampaikan, apakah pernah kita melihat dan mendengar umat Kristen hari ini mereka itu berbeda dalam menetapkan hari Natal, berbeda dalam menetapkan hari raya Paskah, berbeda dalam menetapkan kenaikan Isa Al-Masih atau perayaan-perayaan ibadah mereka? Pernahkah kita mendengar satu gereja berbeda dengan gereja yang lain? Gereja di Indonesia misalnya berbeda dengan gereja di Tarutung misalnya, berbeda dengan di Asia Tenggara, di Eropa, di Amerika. Tidak pernah. Pertanyaan retoriknya adalah, jika kalender Masehi bisa, kenapa kalender Islam tidak bisa? Apa kali rupanya? Sekali lagi, bukankah agama Islam begitu mendorong kita untuk mengorganisir waktu kita dengan baik? Bukankah Al-Quran begitu mendorong kita untuk mengkaji sistem waktu dengan baik dan seterusnya dan seterusnya? Sekali lagi, ini menjadi alasan kuat mengapa kita harus segera menghadirkan kalender Islam yang bersifat global. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa tidak lokal dulu? Nah, ini jawabannya panjang, lebar, luas, dalam dan seterusnya, tapi simpelnya adalah Muhammadiyah sudah cukup lama berusaha. Perbedaan penentuan awal bulan di Indonesia ini sudah sangat lama, sebelum Indonesia merdeka.
bahkan sebelum Indonesia disebut Indonesia, perbedaan itu sudah ada. Setidaknya dari literatur atau catatan sejarah yang pernah saya baca, tahun 1800 sekian, perbedaan itu sudah pernah ada di Nusantara. Yang sebab berbedanya yaitu itu juga, ada yang pakai hisab, ada yang pakai ru'yat. Karena itu dengan pemikiran dan pengkajian yang mendalam ini, Muhammadiyah berijtihad bahwa kalender Islam yang dibutuhkan itu adalah kalender yang bersifat pemersatu di seluruh dunia. Itulah dia yang disebut dengan kalender Hijriah global tunggal. Yang terakhir sekali Bapak Ibu, oleh karena KHGT ini nanti, maksud saya KHGT ini nanti betapapun sudah diterapkan oleh Muhammadiyah, tetap saja potensi perbedaan itu akan ada. Oleh karena di Indonesia yang menerima KHGT ini masih terbilang sedikit atau minim, karena itu perbedaan pasti akan tetap muncul. Maka ada 3 pesan saya yang selalu saya sampaikan di mana-mana terkait hal ini adalah: pertama, apapun ceritanya, mau tidak mau kita harus faham, kita harus memperdalam wawasan dan pengetahuan kita tentang masalah ini. Kita pahami apa konsep KHGT Muhammadiyah, kita pahami bagaimana konsep pemerintah dengan imkan ru'yat 364-nya, konsep Nahdlatul Ulama dengan ru'yatnya, dan konsep metode yang lainnya dengan segala argumennya dan seterusnya, yang kalau kita kaji secara mendalam Bapak Ibu sekalian, semuanya itu berdasarkan atau bersumber dari dalil yang sama, ayatnya sama, hadisnya sama, metodologi ijtihadnya juga sama, menyimpulkan kriterianya yang berbeda. Menurut Muhammadiyah, masuknya tanggal 1 itu asalkan hilal wujud di atas ufuk. Dalilnya itulah tadi, ayat, hadis, dan seterusnya. Menurut pemerintah, tanggal 1 itu masuk kalau ketinggian hilalnya sudah 3 derajat. Dalilnya yaitu juga ayat, hadis, dan seterusnya. Ru'yat NU juga sama. Ayatnya, dalilnya yaitu juga. Artinya, jika ini sudah kita fahami dengan baik, maka insya Allah kita akan melihat perbedaan ini akan biasa-biasa saja. Yang kedua, tentunya karena ini adalah persoalan ibadah, adalah penting bagi kita konsisten atau istiqomah dengan apa yang kita pilih dan kita yakini kebenarannya. Jika kita sudah memilih dan memutus mengikut keputusan Muhammadiyah, maka ikutilah secara konsisten, secara konsekuen, secara istiqomah, maka insya Allah betapapun nanti terjadi perbedaan, itu tetap bernilai ijtihad. Ijtihad dalam fikih Bapak Ibu itu tidak ada dosa dan pahala, tidak ada istilah salah dan benar, semuanya itu dalam kategori ijtihad yang seluruhnya dikategorikan benar. Para ulama mengatakan ijtihad yang salah tetap dapat 1 pahala, ijtihad yang benar itu mendapatkan 2 pahala. Karena itu diperlukan konsistensi atau istiqomah kita dalam mengikuti apa yang kita yakini. Yang ketiga, yang terakhir, tentu tidak ada jalan lain. Oleh karena perbedaan ini adalah niscaya, maka sikap saling memahami, saling toleransi, saling bertenggang rasa dan seterusnya, ini adalah sikap yang patut kita kedepankan kapanpun dan dimanapun. Oleh karena yang kita perdebatkan adalah fikih, yang namanya fikih di kalangan ulama itu tidak akan pernah ada kata sepakat, pasti selalu ada perbedaan pendapat. Karena itu sikap saling menghormati adalah hal terbaik, jalan terbaik yang perlu kita kedepankan. Demikian Bapak Ibu hadirin dan hadirat pemirsa TVmu dimanapun berada, tausiah zuhur kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaat, ada maslahat yang diambil. Al-kamal lillahi wahdah, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.